geram lagi dan akhirnya membuat videonya viral. Yaitu jawabannya adalah, terus kalau nggak boleh diseduh, ngapain dijual? Siapa coba yang nggak geram dengan jawaban ibu ini? Maksudnya kan netizen baik nih memberikan sebuah nasihat, memberitahu ibunya bahwa susu kental manis ini nggak boleh disajikan dengan cara diseduh. Ya, seperti itu. Halo Sobat Gen Z, nah balik lagi sama aku Nanda. Kali ini kita akan kembali membahas berita-berita yang pastinya lagi viral. Nah, aku kali ini akan bahas mengenai fenomena yang lagi viral nih, mengenai video seorang ibu-ibu. Kenapa sih kok bisa viral gitu kan? Kan cuma sebuah video gitu ya. Yang mana videonya itu diposting di sebuah platform media, yaitu di TikTok. Yang membuat viral ini itu karena ibu ini kontennya itu sedang memberikan sarapan nih, makan untuk anaknya. Nah, sebenarnya makanan yang diberikan itu wajar karena beliau ini, ibu ini memberikan roti tawar dan juga susu. Jadi sarapannya pakai roti tawar dan susu. Yang bikin netizen geram apa sih? Yang bikin pro kontra apa sih? Yaitu susu yang diberikan ibunya ini, yang digunakan ibu ini, yaitu menggunakan susu SKM, yaitu susu kental manis, yang kita tahu bahwa susu kental manis ini sebenarnya fungsinya adalah untuk topping makanan dan bukan diseduh. Tapi ibu ini memberikan kepada anaknya diseduh, dan yang lebih mirisnya lagi, beliau ditambahin gula di dalam minumannya tersebut. Apa nggak diabetes tuh? Iya kan? Nah, yang bikin netizen tambah geram lagi apa sih? Netizen kan eh, banyak nih yang berkomentar ya, berkomentar di video ibunya ini, yaitu salah satunya maksudnya memberikan nasihat lah, memberikan himbauan, memberikan pemberitahuan ya. Maksudnya ngasih tahu ibu inilah kalau sebenarnya susu SKM itu nggak boleh kalau diseduh. Salah satu komentarnya adalah eh, ada dari eh, salah seorang netizen, yaitu seperti ini. Bun, itu SKM nggak boleh diseduh, apalagi ditambah gula. Ngeri kalau amit-amit kena diabetes, bun. Mulai dikurangi ya, bun, makanan nggak sehatnya. Ah, celetuk salah satu netizen ya, seperti itu. Terus jawabannya gimana sih jawaban ibu ini? Nah, jawaban ibu inilah yang bikin netizen itu semakin tambah geram lagi dan akhirnya membuat videonya viral. Yaitu jawabannya adalah, terus kalau nggak boleh diseduh, ngapain dijual? Siapa coba yang nggak geram dengan jawaban ibu ini? Maksudnya kan netizen baik nih memberikan sebuah nasihat, memberitahu ibunya bahwa susu kental manis ini nggak boleh disajikan dengan cara diseduh. Ya, seperti itu. Kemudian eh, apa namanya? Ahli gizi juga sudah banyak nih sebenarnya ya yang menyebutkan bahwa SKM itu tidak bisa disamakan dengan susu UHT ataupun susu bubuk lainnya ya. Ya karena kita tahu sendirilah SKM itu hampir 50%-nya itu isinya adalah gula. Jadi untuk gizinya itu terhitung sedikit ya. Tapi kita juga nggak bisa nih menyalahkan ibu-ibu ini, mungkin saja ya, ibu ini itu belum tahu mengenai apa soal semacam ini. Jadi kita nggak bisa menyalahkan ibu ini. Cuman yang dipermasalahkan netizen itu sebenarnya dari responnya aja. Jadi seharusnya ibunya kan kalau diberikan sebuah kritikan atau nasihat harusnya kan diterima dengan baik gitu ya. Nah, kemudian mungkin ya, sebelumnya memang di tahun-tahun lalu memang ada sebuah produk susu kental manis yang mengiklankan dengan cara diseduh nih ya. Cuman kita juga nggak bisa menyalahkan itu ya, karena ya mungkin ya gimana ya, kita nggak bisa menyalahkan lah intinya ya. Dan bisa kita simpulkan bahwa ternyata nih masyarakat kita, masyarakat Indonesia ya masih banyak banget nih yang perlu pendidikan lebih dalam atau lebih lanjut mengenai tentang bagaimana sih
mengelola ataupun memilah gizi dan juga memilah makanan yang bergizi dan sehat bagi si buah hati. Ya meskipun kita tahu ya, zaman sekarang sudah canggih. Semua bisa diakses melalui media sosial. Salah satunya adalah melalui platform YouTube, TikTok, Instagram ataupun Google dan semacamnya. Kita bisa mengakses lewat itu dan juga bisa membaca apa namanya? Berita ataupun pengetahuan lebih lanjut mengenai gizi ataupun makanan-makanan yang sehat dan lainnya pastinya. Cuman mungkin masih banyak nih ibu-ibu yang kurang memperhatikan, jadi harus perlu edukasi secara langsung gitu ya. Menurut saya seperti itu. Jadi ya saya berharap semoga pemerintah itu bisa memberikan sebuah program edukasi yang lebih lagi mengenai pendidikan pentingnya mengelola gizi dan juga memilah makanan yang bergizi dan juga sehat bagi si kecil. Salah satunya adalah mungkin ya, misal nih di melalui program Posyandu tersebut adalah dimasukkan seperti itu, ditegaskan ya di dalam edukasi tersebut. Kemudian sebenarnya tugas kita juga sebagai generasi muda ya, anak muda sebagai penerus bangsa ya tentunya bisa lebih memberikan edukasi mungkin dengan cara membuat konten yang ya mungkin bisa memberikan ilmu yang lebih kepada yang lainnya. Karena kita sebagai anak muda yang pastinya sudah berpendidikan dan juga tahu ya mana yang seharusnya baik dan juga tidak baik. Nah, sebenarnya ya untuk masalah gizi seperti ini itu sudah banyak banget ahli-ahli gizi yang membahas ataupun memberikan edukasi nih, entah itu melalui video-videonya ataupun podcast dan lainnya. Salah satunya adalah ada pendapat dari Dr. Hans yang mana di dalam podcastnya atau kontennya tersebut yaitu beliau memberikan edukasi bahwa gula yang tinggi itu bisa merusak pembuluh darah dan juga gula itu harus dikendalikan. Yang bisa mengendalikan adalah diri kita sendiri. Karena gula yang tinggi itu bisa menyebabkan diabetes dan juga akhirnya ya mungkin sekarang dibiarkan ya. Tapi akhirnya nanti lama kelamaan lambat laun akan menjadikan penyakit komplikasi yang lebih parah, entah itu nanti dari mulai atas kepala sampai kaki. Dan juga sebenarnya makanan manis itu tidak hanya dari SKM ya, tidak hanya dari susu kental manis ini, cuman ya kita agar lebih tahu lagi lah, lebih paham lagi ya mana makanan yang kiranya baik, sehat dan baik diberikan kepada si kecil. Dan ya saya harap semoga kita dengan adanya kasus seperti ini, fenomena seperti ini bisa lebih peka lagi dan juga paham mengenai pentingnya gizi bagi kesehatan tubuh kita.